Kalian sanggup gak sebutin ibu ini? 3 tahun memeluk mayat suaminya sendiri. Ini bukan film horor, ini kisah nyata yang terjadi di Bandung di Jalan Ciwulan tahun 1998. Pada saat itu Indonesia lagi kacau-kacaunya karena kerusuhan. Ada satu rumah di Jalan Ciwulan yang sunyi dan senyap. Di sana tinggal sepasang lansia. Sebut saja ibu itu bernama Bu Lastri dan Pak Haryo. Anak sematawayang mereka tinggal di luar negeri. Tetangga pun jarang melihat mereka keluar. Paling-paling Bu Lastri yang sesekali menyiram tanaman dan sesekali Pak Haryo malam-malam duduk di bangku sambil mengopi. Sampai pada suatu hari ada seorang tukang pos yang membawa surat dari anak tercinta mereka. Tukang pos itu sampai pada pukul 9 malam karena sepeda motornya mengalami kempes ban. Makanya semalam itu dia baru sampai di kediaman Bu Lastri dan Pak Haryo. Tukang pos melihat Pak Haryo sedang duduk di teras termenung. Lalu ia pun meneriakkan, "Pos, surat Pak, pos, Pak, Pak," sahut tukang pos itu. Pak Haryo hanya diam sembari menatap. Seketika itu terdengar pintu dibuka. Keluarlah Bu Lastri. "Oh iya dek, ada suratnya. Maaf saya lagi di dalam tadi masak air buat bapak," sahut Bu Lastri. "Oh iya bu, ini suratnya bu," jawab tukang pos itu sambil menyodorkan surat itu. Bu Lastri langsung masuk ke dalam, sedangkan tukang pos berusaha melihat ke tempat duduk teras tadi untuk mencari Pak Haryo yang ternyata sudah kosong dan hilang. "Oh, sudah masuk si bapak, cepet banget. Mungkin setua itu ada gangguan pendengaran kali ya. Tapi pas ibu itu buka pintu kok ada aroma aneh ya, nyengat banget ke hidungku. Masak apa sih dia?" pikir tukang pos itu dalam hati. Keesokan harinya tukang pos itu mengantar surat ke tetangga Bu Lastri. Maklum, kantor pos itu dekat dengan daerah tinggal Bu Lastri. Ketika hendak menyampaikan surat kepada tetangganya, tukang pos kembali menyium aroma yang sama. Kali ini lebih tajam. "Pak, kalau rumah itu kok sering banget ada aroma yang kayak gini ya Pak, gak enak," tanya tukang pos kepada tetangga Bu Lastri. "Iya, akhir-akhir ini saya juga mulai terganggu dengan aroma itu. Coba saya ketuk aja kali ya Bu Lastri," sahut tetangga itu seraya masuk ke pekarangan rumah Bu Lastri. Bu Lastri," ujar tetangga itu sambil mengintip dari belakang jendela rumah Bu Lastri. "Pak, lagi ngapain Pak?" Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang lewat di depan rumah Bu Lastri bertanya kepada tetangga itu. "Oh Pak RT, kebetulan banget Pak. Saya akhir-akhir ini terganggu Pak dengan aroma yang ditimbulkan dari rumah Bu Lastri. Nih seperti ini Pak, kecium gak Pak aromanya?" tanya tetangga itu kepada Pak RT. Iya, menyengat sekali ya. Ayo coba saya dampingi untuk cek," sahut Pak RT. Akhirnya Pak RT dan tukang pos itu pun membuntut memasuki pekarangan rumah Bu Lastri. Bu, Pak Haryo," sahut Pak RT sambil mengetuk pintu. "Ya sebentar," sahut Bu Lastri dari dalam. Ketika Bu Lastri membuka pintu, bau itu pun tambah menyengat. Maaf Bu, kami mau mengecek aroma apa ini. Soalnya tetangga di sini udah mulai terganggu," ujar Pak RT seraya menutup hidungnya rapat-rapat. "Oh, nggak ada apa-apa kok Pak, saya nggak simpan apa-apa. Boleh dicek aja ke dalam Pak," jawab Bu Lastri. Mereka bertiga pun masuk ke dalam mencari sumber aroma itu. Ternyata sumber aromanya bukan dari dapur, tetapi dari kamar Bu Lastri. "Bu, maaf, saya boleh masuk kamar ini nggak?" tanya Pak RT. "Oh, boleh Pak, tapi tolong jangan berisik ya Pak, soalnya suami saya lagi tidur," jawab Bu Lastri sambil mengingatkan. Dan ketika pintu dibuka, mereka bertiga amat terkejut karena disuguhkan dengan pemandangan yang amat tidak biasa. Ya, pemandangan seorang mayat bapak-bapak yang warga sekitar mengenal berperawakan seperti Pak Haryo, dengan kulit dan daging yang nyaris habis dan menghitam, membusuk, terlihat tulang-tulang dibungkus oleh pakaian tidur. Di sebelah Pak Haryo masih ada sepiring makanan dan berisi obat-obatan. "Ya Allah ya Robi, astagfirullah. Bu, ini kenapa Bu?" tanya Pak RT kepada Bu Lastri. "Aduh Pak, tolong jangan berisik Pak. Suami saya nanti bangun, dia lagi tidur," sahut Bu Lastri. Singkat cerita, polisi dan tenaga medis pun berdatangan. Mereka mengevakuasi jenazah Pak Haryo. "Kami sudah lakukan evakuasi jenazah bapak itu. Kurang lebih sudah meninggal 3 tahun yang lalu," ujar petugas kepolisian memberi keterangan kepada warga. Nah, menurut kalian ini horor atau bentuk cinta? Atau misteri? Tulis di komen ya.